Kemudian ada beberapa catatan di sini. Hendaknya menjauhi hal-hal berikut yang biasanya umum dikerjakan orang. Satu, melakukan takziah dengan berkumpul-kumpul dengan acara-acara tertentu, baik di rumah, di kuburan atau di masjid. Jangan buat acara-acara khusus ya. Kemudian yang kedua, orang yang tertimpa musibah tidak perlu menyiapkan makan, minum atau ubur rambe kepada tamu yang bertakziah. Tapi sebaliknya, tamu yang bertakziah itu mestinya menyiapkan ya kebutuhan si orang yang terkena musibah. Mengapa? Perhatikan baik-baik. Dalam hadis disebutkan an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami para sahabat, perhatikan, sahabat itu ya memahami berkumpul-kumpul acara-acara khusus setelah kematian seseorang dan penyiapan makanan dari keluarga yang ditinggal mati mayit bagi orang yang datang itu termasuk perbuatan niyahah. Padahal niyahah itu dilarang jamaah, meratap ya. Makanya meskipun niatnya baik, maksud ada orang datang nggak disuguh, yaitu kalau hari-hari biasa ada teman datang disuguh ya iyalah pantas baik, tapi ini beda kaitannya dengan orang yang sedang tertimpa musibah. Sehingga sebaliknya justru tetangga, teman atau yang datang itulah yang menyiapkan makanan kebutuhan sehari-hari buat orang yang ditimpa musibah. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutila qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika ada berita kematian Ja'far pada perang Uhud, beliau di medan perang ya, di medan perang beliau berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan bagi keluarga Ja'far yang gugur di medan perang. Faqad atahum amrun yushghiluhum aw atahum ma yushghiluhum, karena keluarga mereka atau keluarga Ja'far ini telah mendapatkan musibah yang membuat mereka tidak sempat melakukan ini dan itu. Justru yang dianjurkan adalah tetangga, kerabat, teman atau orang yang datang menyiapkan makanan bagi si orang yang sedang berbelasungkawa atau sedang ditinggal mati keluarganya. Itu berkaitan dengan masalah takziah ya. Takziah. Dan takziah ini tidak hanya pada hari kematian ya, bisa sampai berapa hari? 3 hari. Ya silakan datang. Dan tidak harus hari itu ya. Hari berikutnya ibu-ibu mungkin datangi keluarga mayat dengan membawa makanan, besok lagi mungkin ini dan seterusnya, silakan. Sambil menghibur, menanyakan apa kebutuhan, menanyakan keadaan dan seterusnya. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayit. Yang pertama, doa seorang muslim untuknya. Jadi doa seorang muslim untuk muslim lainnya itu sampai jemaah, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Di antaranya itu tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr itu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita sampai. Di antara dalilnya adalah doa kita juga ya pada tasyahud, bacaan tasyahud. Tahiyatulillah wassalawatu wassayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala
ibadillahis shalihin. Doa kita kan, doa kita kepada hamba-hamba Allah yang saleh, terserah. Hamba-hamba Allah yang saleh yang sekarang masih hidup atau yang sudah meninggal, yang penting dia hamba Allah yang saleh. Berarti kita sampai doa kita. Tidak mesti anaknya, tidak mesti keluarganya, siapapun muslim mendoakan muslim lainnya sampai. Ya, itu sampai. Salah satu amalan yang bisa membantu atau sampai kepada si mayit, di antaranya apa? Doa dari kaum muslimin. Begitu pula disebutkan dalam hadis da'watul mar'il muslimi li akhihi 'ala dhah atau bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim bagi saudara muslim lainnya bi dhahril ghaib itu tanpa diketahui orang yang didoakan. Si A mendoakan si B, B nggak ngerti kalau A mendoakan dirinya. Maka doa seperti ini mustajab. Suami mendoakan istrinya kebaikan, istri nggak ngerti kalau suaminya mendoakan. Ya, istrinya sedang tidur, suaminya sholat, dia doain. Atau sama-sama sholat mungkin berdua. Dalam sujudnya berdoa, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Masya Allah, nggak ada yang tahu. Maka ini mustajab. Intinya orang yang didoakan tuh nggak ngerti jemaah. Maka doakan saudara kita, sebut namanya tanpa ia ketahui. Maka mustajab 'inda ra'si malakun muwakkalun. Maka Allah utus seorang malaikat di atas kepala orang yang berdoa untuk saudaranya yang tidak ia ketahui itu. Kullama da'a li akhi bi khair, setiap kali dia mendoakan untuk saudaranya kebaikan, maka qala al malakul muwakkal amin walaka bimisl. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tadi mengamini dan engkau juga dapat sama persis dengan doa yang kau panjatkan kepada Allah untuk saudaramu. Makanya kalau kita mendoakan, ya Allah berilah taufik kepada saudaraku, aminkan, malaikat mengamini, lalu kamu juga mendapat taufik. Ya Allah sembuhkan saudaraku yang sakit, berilah dia kesehatan, berilah rezeki yang barokah. Amin walaka bimisl. Maka kalau bapak-bapak ingin dapat istri lagi, doain saudaranya dapat istri lagi. Berani enggak? Ya Allah, Pak Fulan berilah dia istri kedua. Amin, kamu juga dapat, kata malaikat. Masya Allah. Ada yang berani mendoakan itu? Kayaknya belum ada yang berani. Takut sama istri pertamanya. Biar gak ngantuk jamaah. Jam berapa kita? Wah, ini sudah ngantuk soalnya. Digituin aja sudah gak berkutik sudah. Saking ngantuknya sudah. Biasanya ada dikit-dikit langsung gitu kan, cegegah gitu. Ini sudah nggak kuat ya kayaknya. Masya Allah. Ya, mendoakan ya, jangan lupa mendoakan saudara kita. Yang kedua, yang hendaknya segera dilakukan, yang bermanfaat, membayar hutang si mayit. Jadi kalau mayit ini masih punya tanggungan hutang, siapapun yang membayarkan hutang itu sah ya, tidak harus keluarganya. Apalagi misalnya si mayit tidak punya harta untuk membayar hutang, sementara dia punya hutang, maka siapapun yang membayarkan hutang itu dianggap dan sah. Ya. Kisah seorang yang meninggal dunia, lalu Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Punya. Nabi nggak mau menyolatkan. Lalu ada seorang sahabat Abu Qatadah menyatakan, ana ya Rasulullah yang menanggung hutangnya. Oke, kalau begitu Nabi mau menyolatkannya. Berarti apa? Sah orang lain membayarkan hutang si mayit. Begitu pula membayarkan nazar sang mayit, baik nazar dalam bentuk berpuasa atau lainnya. Jadi kalau ada mayit ini meninggal dunia sementara dia punya nazar yang belum ditunaikan, maka jika ada keluarganya atau kerabatnya yang membayarkan nazar itu, maka sah ya, sudah terbayar. An Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu annahu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nazar qala iqdihi anha. Wahai Rasulullah, ada seorang datang minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia padahal dia punya nazar yang belum ditunaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqdihi anha. Bayarlah, tunaikanlah nazar ibumu itu. Berarti bisa bermanfaat. Kalau ini ya bisa ya. Kemudian yang keempat, semua amal saleh yang dikerjakan oleh anaknya yang saleh. Jika anak saleh tersebut hasil didikan orang tuanya, maka semua amal kebaikan anak ini pun akan
mengalir kepada si orang tua. Ad-dalu ala khairin mislu fa'ili. Orang yang mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ketika orang tua mendidik anaknya menjadi soleh, berarti anak ini soleh dulu sebabnya siapa? Orang tuanya. Maka semua amal soleh yang dikerjakan anak itu, orang tuanya dapat pahala. Itu au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang mengalir selalu manfaatnya, tanpa mengurangi pahala si anak. Tanpa mengurangi pahala si anak. Berikutnya, amal jariah yang ditinggalkan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min salas sadaqatin jariyatin. Ini dia sedekah jariah. Kemudian waladin au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini bukan hanya anak saleh, siapapun yang mendoakan itu bisa. Tapi kalau tadi ilmu yang bermanfaat, anak itu yang saleh beramal, dia salat, dia baca Quran dan seterusnya. Jika dulunya sebagai usaha dari orang tuanya, maka dia akan selalu mengalir pahalanya untuk orang tuanya itu. Kalau secara khusus dia mendoakan, maka jelas dia akan sampai kepada orang tuanya. Ini amalan-amalan yang boleh. Ada lagi amalan yang sebenarnya disebutkan oleh ulama adalah sedekah. Ya, sedekah. Jadi kalau kita anak bersedekah atas nama orang tua, maka itu sampai. Sedekah lalu pahalanya dikirim untuk orang tua atau diniatkan untuk orang tuanya, maka itu sampai. Bagaimana dengan amalan lain? Salat, membaca Al-Quran, berzikir, lalu pahalanya dikirim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sini ada silang pendapat di antara ulama. Ada silang pendapat di antara ulama. Ada sebagian yang berpendapat tidak sampai. Ada yang berpendapat sampai. Sehingga itulah yang sebagian diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Dia berzikir, bertasbih, bertahlil, baca Al-Quran, lalu pahalanya dikirim untuk si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sedekah sampai tadi ya, doa, istighfar, bayar hutang, bayar nazar, kemudian doa kaum muslimin semuanya, kemudian termasuk puasa ya, puasa dari ahli warisnya, misalnya dia punya puasa nazar dan seterusnya, termasuk amal jariah tadi. Termasuk sebagian yang bisa sampai adalah sedekah dari keluarganya untuk si mayit, maka sampai. Adapun amalan lain, misalnya dia salat sunnah, lalu pahalanya dikirimkan buat orang tuanya, atau dia membaca Al-Quran, lalu dia mengirimkan pahalanya untuk orang tuanya, atau dia berzikir, lalu pahala zikir itu dikirimkan kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bab berikutnya adalah ziarah kubur. Cuma ini sudah jam 9 lebih. Ya, sampai di sini aja ya. Baik. Khawatirnya daripada lebih baik kita tutup saja. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini jamaah. Nanti silakan dibaca kembali ya. Beberapa hal, termasuk ada 1-2 hal yang kadang-kadang memang terjadi yang tidak tepat, itu mari kita koreksi, mari kita perbaiki supaya apa? Ke depan itu menjadi betul, menjadi lebih baik. Nanti ada banyak hal ya, atau beberapa hal yang dilarang ya. Kalau kita lihat memang di masyarakat banyak ya sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita bicara dalam konteks ranah hukum Islam. Kalau kita muslim ya hukum kita Islam, kan begitu. Adapun kalau dia orang lain yang bukan Islam, itu urusan mereka. Kita mengingatkan ini berkaitan dengan siapa? Kita sebagai seorang muslim. Karena agama kita Islam, agama kita sudah sempurna, sudah dituntunkan semuanya, maka jangan dicampur aduk. Seperti tadi misalnya, mohon maaf, ada sesajen, tidak ada sesajen, ada lampu-lampu sentir dan sebagainya, nggak ada itu. Ya, karena itu bukan dari ajaran Islam. Ya, kita harus berani tinggalkan karena itu bukan ajaran Islam. Adapun kalau itu yang melakukan bukan orang Islam, itu urusan mereka.
Itu yang perlu diperhatikan supaya kita paham ya. Jadi mantaplah, jangan takut, jangan khawatir, jangan perkewo, jangan malu, jangan gengsi kalau memang bukan ajaran kita. Ya lakum dinukum waliyadin. Kita mengamalkan agama kita, silahkan kalian mengamalkan agama kalian. Begitu ya. Jadi kalau kita ingatkan ini betul ini salah dalam ranah hukum Islam bagi umat Islam seperti itu. Kita harus mulai, kapan lagi? Jangan campur-campur. Nanti banyak banget ya. Kalau kita lihat di masyarakat masih campur-campur. Mulai dari pas kematian, memandikan, mengafani, menyolatkan, kemudian menguburkan, setelah penguburan, nanti kemudian sekian hari buat di kuburan, macam-macam ya kan? Kalau kita lihat itu nanti, waduh, rentetannya banyak banget. Dan itu banyak yang keliru juga. Sebagian betul, sebagian keliru. Yang keliru itu yang kita buang, yang betul kita jaga. Karena sesuai dengan hukum kita, hukum agama Islam sebagai seorang muslim. Demikian jemaah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah beri kita taufik untuk tetap istiqomah, belajar, kemudian beramal, dan kita sampaikan sesuai kemampuan supaya kita umat ke depan menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, dan menjadi lebih sesuai dengan tuntunan agama Islam, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.